Nah, di sini saya akan membuat menu diet untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik hemodialisa. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif dengan dosen pengampu Ibu Filzah Bazlina, SGZ, MKM. Untuk menyiapkan menu makan utama, pertama-tama kita harus memasak nasi terlebih dahulu. Di sini sudah ada 100 gram beras. Berasnya sudah disiapkan, kemudian cuci bersih. Setelah beras dibersihkan, kemudian kita tuangkan air matang untuk memasak nasi. Sudah siap, kemudian kita akan memasak dengan rice cooker. Nah, sambil kita menunggu nasi matang, kita akan memasak ikan tuna balado. Di sini sudah ada ikan tuna sebanyak 35 gram. Kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, cabai rawit merah, tomat, dan jeruk nipis. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita mencuci ikan terlebih dahulu di air mengalir. Cuci ikan hingga bersih. Setelah ikan tuna dibersihkan, kemudian kita lumuri dengan jeruk nipis. Lumuri ikan dengan jeruk nipis. Kemudian diamkan selama 2 menit. Untuk membuat bumbu halus, kita masukkan tomat, masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian masukkan cabai merah. Kita blender lagi. Nyalakan kompor. Masukkan bumbu. Aduk-aduk bumbu. Masukkan sedikit air. Nah, sudah tercium aromanya. Lalu kita masukkan daun salam. Masukkan ikan tuna. Nasi sudah matang, guys. Jadi kita hidangkan ikan tuna dengan nasi.
Selanjutnya, kita akan memasak semur tahu tempe. Di sini ada 50 gram tempe, 50 gram tahu, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Pertama-tama, kita tumis bumbu dulu. Masukkan kecap, kemudian kita aduk-aduk, lalu tambahkan air, masukkan semua tahu, kemudian tempe, kemudian kita tambahkan air, lalu ganti kecap. Oke, karena sudah matang, mari kita siapkan. Beberapa bahan yang perlu disiapkan, yaitu pertama-tama didihkan air, lalu masukkan gula merah, kemudian aduk, kemudian aduk kacang hijau hingga matang, tetapi jangan sampai hancur. Tambahkan santan instan, kemudian langsung aduk. Dan santan tidak tercampur. Karena ini sudah matang, jadi kita sajikan ke mangkok. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makanan saya. Menu yang saya buat yaitu menu untuk penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa yang terdiri dari menu makan malam dan menu makan selingan pagi. Untuk menu makan malam, saya membuat menu yang terdiri dari nasi, ikan tuna balado, semur kecap, tempe tahu, dan buah apel hijau. Sedangkan untuk makan selingan pagi, saya membuat menu yang terdiri dari kolak singkong dengan kacang hijau. Menu ini dibuat berdasarkan jenis diet
yaitu diet hemodialisis 1 yang bertujuan untuk mencegah defisiensi zat gizi dengan cara memenuhi kebutuhan zat gizi, mempertahankan dan memperbaiki status gizi agar pasien dapat melakukan aktivitas normal sehingga mempunyai kualitas hidup yang baik, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga agar akumulasi produk sisa metabolisme tidak berlebihan. Adapun prinsip diet yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, protein tinggi untuk memenuhi protein yang hilang saat proses hemodialisa. Protein diberikan 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari, yang mana 50% protein bernilai biologi tinggi yang berasal dari protein hewani. Diet yang diberikan harus direncanakan perorangan. Karena nafsu makan pasien umumnya rendah, maka perlu diperhatikan makanan kesukaan pasien. Sehingga saya di sini menggunakan bumbu rempah-rempah agar dapat meningkatkan selera makan pasien. Bumbu-bumbu tersebut dilihat berdasarkan kondisi pasien yang tidak memiliki masalah gastrointestinal. Kemudian, makanan diberikan secara teratur dengan porsi kecil tapi sering, yang mana pasien mendapat 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Membatasi banyaknya jumlah cairan sehingga makanan lebih baik dibuat dalam bentuk tidak berkuah seperti dikukus, ditumis, ataupun dipanggang. Kandungan zat gizi makro yang perlu diperhatikan gagal ginjal kronik dengan hemodialisa adalah karbohidrat dan protein. Karbohidrat diberikan cukup untuk menghindari kejadian malnutrisi, yang mana malnutrisi merupakan salah satu komplikasi potensial pada kasus penyakit gagal ginjal kronik, mengingat gangguan nafsu makan pada pasien. Selanjutnya, pemberian protein memerlukan ketepatan, karena protein merupakan salah satu komponen gizi yang menjadi fokus utama dalam tata laksana gizi pasien penyakit gagal ginjal kronik, terutama dengan pasien hemodialisa. Jika protein diberikan terlalu banyak, melebihi kebutuhan hariannya, maka dapat menimbulkan komplikasi uremia atau gejala-gejala edema. Sebaliknya, jika protein diberikan terlalu sedikit, pasien akan cenderung mengalami malnutrisi energi protein dan dehidrasi serta dapat memperburuk perjalanan penyakitnya. Prinsip utamanya adalah bahwa pada pasien penyakit gagal ginjal kronik, tahap predialisis dapat pembatasan asupan protein sangat penting untuk memperlambat progresivitas penyakit ginjal. Sedangkan pada pasien yang sudah menjalani dialisis, baik hemodialisis ataupun dialisis peritoneal, asupan protein justru harus ditambah untuk mengimbangi jumlah protein yang hilang pada saat proses dialisis dilakukan. Selanjutnya, untuk kandungan zat gizi mikro yang perlu diperhatikan akibat terjadinya perubahan metabolisme sehubungan dengan perjalanan penyakit itu sendiri, berkurangnya asupan makanan, ataupun dengan dialisis yang dilakukan pasien. Adapun zat gizi mikro yang perlu diperhatikan asupannya pada pasien penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa, yaitu terdiri dari natrium, kalium, dan fosfor. Selain itu, terdapat juga pembatasan cairan yang dilakukan agar tubuh tidak mengalami kelebihan cairan akibat penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kandungan gizi yang terdapat pada menu makan malam dan menu makan selingan. Tetap simak terus ya. Menu ini dibuat untuk pasien dengan kebutuhan energi sebesar 1890 kilokalori, protein sebesar 64,8 gram, lemak sebesar 52,5 gram, karbohidrat sebesar 283,5 gram, fosfor sebesar 2160 mg, natrium sebesar 918 mg, kalium sebesar 2000 mg, dan cairan sebesar 900 ml. Yang mana pada menu makan malam mengandung energi sebesar 350,4 kilokalori, protein sebesar 18,42 gram, lemak sebesar 6,91 gram, karbohidrat sebesar 55 gram,
fosfor sebesar 251,1 mg, natrium sebesar 30 mg, kalium sebesar 336,9 mg, dan cairan sebesar 200,8 ml. Kemudian, pada menu makan selingan pagi memiliki kandungan energi sebesar 250,6 kilokalori, protein sebesar 4,62 gram, lemak sebesar 4,98 gram, karbohidrat sebesar 48,48 gram. Fosfor sebesar 94,7 mg, natrium sebesar 15,1 mg, kalium sebesar 515,2 mg, dan cairan sebesar 51,36 ml. Menu yang saya buat terdiri dari menu makan malam dan menu makan selingan pagi. Yang mana pada menu makan malam mengandung energi sebesar 350,4 kilokalori, protein sebesar 18,42 gram, lemak sebesar 6,91 gram, karbohidrat sebesar 55 gram, fosfor sebesar 251,1 mg, natrium sebesar 30 mg, kalium sebesar 336,9 mg, dan cairan sebesar 200,8 ml. Kemudian, pada menu makan selingan pagi memiliki kandungan energi sebesar 250,6 kilokalori, protein sebesar 4,62 gram, lemak sebesar 4,98 gram, karbohidrat sebesar 48,48 gram. Fosfor sebesar 94,7 mg, natrium sebesar 15,1 mg, kalium sebesar 515,2 mg, dan cairan sebesar 51,36 ml. Lalu, alasan saya memilih menu tersebut karena untuk menu makan malam di sini ada nasi. Nasi sebagai jenis makanan pokok yang bisa memberikan sumber energi yang besar untuk tubuh. Kandungan kalori dan karbohidrat yang tinggi sering menjadikan nasi sebagai menu makanan utama. Kemudian ada ikan tuna balado. Ikan tuna di sini mengandung omega 3 yang berguna untuk mengurangi kadar lemak dalam darah karena hipertensi merupakan salah satu faktor risiko pada penyakit gagal ginjal kronik. Semur, tahu, tempe. Pemilihan tahu dan tempe sebagai sumber protein nabati yang baik dikonsumsi karena tidak memberatkan kinerja ginjal dan mampu mengurangi kadar ureum dan kreatinin dalam darah. Untuk buah, saya memilih apel hijau karena buah yang kaya akan zat antioksidan, rendah potasium dan kalium, memiliki sifat antiinflamasi, dan mengandung pektin. Kemudian untuk menu makan selingan pagi di sini ada kolak singkong dengan kacang hijau yang diberikan karena campuran kacang hijau untuk memenuhi protein nabati. Rasa gurih yang berasal dari santan dan rasa manis yang berasal dari gula yang menjadikan hidangan semakin nikmat untuk dikonsumsi pasien.